Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada ya. Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi untuk para warga sekolah masih seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2024, di mana ini sudah masuk masa atau fase pemilihan sekolah ya, atau fase seleksi ya, sebagai penentu ya. Setelah fase-fase sebelumnya itu cukup panjang, ajuan, verifikasi, aktivasi. Nah, kali ini para warga sekolah sudah masuk di fase pemilihan sekolah, dan kemudian nanti ada fase namanya melihat hasil seleksi. Nah, banyak ternyata para warga sekolah yang masih bingung bagaimana cara melihat hasil seleksinya Mas Eka, agar kita tahu kalau kita lolos atau tidak. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, kira-kira bagaimana cara untuk melihat hasil seleksinya Mas Eka? Oke, para warga sekolah, kali ini kita akan mencoba untuk memberikan tutorial cara melihat hasil seleksi. Karena kan proses PPDB itu dimulai dari ajuan, kemudian verifikasi ya, kemudian aktivasi, kemudian pilihan sekolah. Nah, pilihan sekolah ini sudah kita bahas di video sebelumnya, dan selanjutnya adalah melihat hasil seleksinya, baru nanti lapor diri. Nah, kita sudah masuk ke urutan yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Urutan yang kelima nih, melihat hasil seleksi ya. Sebentar lagi akan finish ya di lapor diri. Nah, ini penting banget untuk para warga sekolah melihat hasil seleksi. Sebab apa? Takutnya nanti udah pilih sekolah, kemudian tidak dipantau hasil seleksinya, dan nggak tahu nih tahu keterima atau tidak. Terus nanti tahu-tahu ribut aja di lapor diri, kok saya nggak muncul, kok saya nggak keterima ya. Nah, jadi harus dipantau. Bagaimana cara untuk melihat hasil seleksinya? Nah, ini cukup mudah para warga sekolah. Tinggal masuk aja ke akun PPDB para warga sekolah ya. Akun PPDB-nya dibuka. Nah, ini makanya untuk para warga sekolah pastikan ya, itu akunnya sudah aktif ya, dan sudah memilih sekolah pastinya ya. Jangan sampai akunnya passwordnya lupa dan segala macam. Kalau lupa password, silahkan datang ke posko PPDB yang ada di sekolahnya, sekolah-sekolah terdekat ya, minta untuk direset. Nah, lalu bagaimana cara untuk melihat hasil seleksinya Mas Eka? Nih, hasil seleksinya para warga sekolah bisa buka. Yang pertama adalah buka dulu website PPDB-nya ya, di ppdb.jakarta.go.id ya. Nah, dibuka seperti ini ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kalau yang di jenjang SD itu kan jalur zonasi ya, SMP, SMA, dan SMK itu menggunakan jalur prestasi akademik maupun non akademik, tinggal pilih salah satu ya. Kalau misalkan para warga sekolah ngambil di jalur zonasi untuk yang jenjang SD, maka diklik jalur zonasinya. Kalau yang di SMP, SMA, dan SMK ngambil jalur prestasi akademik, maka diklik yang akademiknya. Kalau yang mengambil di non akademik, maka ambil atau diklik yang non akademiknya. Nah, kalau sudah, maka nanti tampilannya akan dibawa seperti ini. Nah, Mas Eka akan mencontohkan untuk tampilan SMP ya. Nah, di sini kan ada nih, di SMP ini kalau kita lihat baris di bawah ini ada namanya prestasi akademik. Nah, di sini Mas Eka contohkan prestasi akademik. Nah, kalau sudah diklik, lalu para warga sekolah lihat di atas ini, di menu bar ini ya, itu ada beberapa menu. Nah, para warga sekolah tinggal klik yang seleksi. Nah, yang seleksi ini diklik. Setelah diklik, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Diklik tampilannya seperti ini, nanti para warga sekolah bisa cari nih ya. Di sini kalau diklik di sini nanti ada tombol atau bar searching ya, nama sekolahnya. Para warga sekolah tinggal cari, misalkan SMP Negeri 1, ya udah diklik SMP Negeri 1-nya, maka nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Atau SMA Negeri 1, SMK Negeri 1, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya, hasil seleksinya akan keluar. Ini sementara para warga sekolah. Ya, kenapa dibilang sementara? Karena kan kalau di jadwalnya itu tanggal 10 ya, dimulai dari jam 08.00 proses seleksinya ya, sampai pukul 23.59. Kemudian di tanggal 11-nya ya, ini di tanggal 11-nya bulan 6 2024 ya, dimulai dari pukul 00.01 ya sampai 23.59. Artinya yang di hari kedua itu di tanggal 11 24 jam ya. Kemudian di tanggal 12-nya ya, di tanggal 12 bulan 6 2024-nya itu dimulai dari 0001 ya sampai dengan 14.00 ya di hari kedua. Maka
Kalau misalkan para warga sekolah baru melihat di tanggal 11, ini datanya masih bisa bergerak terus. Begitu juga di hari kedua di tanggal 11-nya. Begitu dilihat masih bergerak terus ya. Terus nanti di tanggal 12 ya, biasanya di last minute ya, di sekitaran pukul 13.30 sampai 13.55 itu pasti datanya bergerak ya. Kalau udah pukul 14, nah ini biasanya bergeraknya tidak terlalu besar, paling yang masuk-masuk di sekitaran 13.58 atau 5.59 yang baru masuk-masuk nih ya. Nah, kalau para warga sekolah begitu ngelihat hasil seleksi ini ternyata namanya tidak muncul di sini, artinya para warga sekolah tersingkir. Makanya dilihat updateannya. Kira-kira hasil di sini kan ada hasil seleksinya, nanti ada updatean jamnya. Nah, seperti ini nih ya. Ini statusnya kan data sudah akhir ya. Kalau itu nanti statusnya datanya sementara. Terus di sini nanti ada tanggal dan update-nya ya. Misalkan tanggal 10 Juni 2023. Jamnya jam berapa? Jam 09.00, contoh seperti itu updateannya. Dilihat kalau misalkan kita daftar jam 8.02 ya, kemudian di update 09.00 nama kita sudah tidak ada, artinya kita sudah tidak ada di sini ya, sudah tersingkir dari SMP Negeri 1 ini ya. Otomatis kalau memang para warga sekolah nanti memilih 3 sekolah sekaligus ya, dilihat di pilihan kedua. Misalkan pilihan keduanya adalah SMP Negeri 2, dilihat, dicari lagi. Caranya sama seperti awal tadi, di searching lagi SMP Negeri 2. Ternyata namanya juga nggak ada. Dilihat di pilihan ketiga. Ternyata di pilihan ketiga juga nggak ada. Maka 3 sekolah ini para warga sekolah tersingkir semua. Lalu bagaimana Mas Eka kalau tersingkir semua? Apa boleh kita daftar lagi? Boleh, silakan. Ya, caranya bagaimana Mas Eka? Caranya pilih di jalur prestasi lagi ya. Kemudian pilih daftar. Nah, itu balik lagi caranya sama seperti kita memilih 3 sekolah yang di awal tadi ya. Lalu kalau mau ngecek ya begini ngeceknya semua. Jadi kalau nggak ada di sini ya berarti sudah tersingkir. Oke. Nah, ini biasanya update-nya itu sekitar 10 sampai 15 menit ya delaynya. Jadi kalau kalian daftar di jam 8.01 ya kemungkinan nanti akan muncul update-nya itu 8:11 ya, terus nanti ngupdate lagi 8:21 dan seterusnya ya, sampai nanti di hari ketiga di tanggal 12 itu pukul 14.00 udah tidak akan bergerak, kemudian nanti di jam 17.00-nya itu finish, hasil akhir akan keluar seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini kan untuk menggunakan laptop ya ataupun PC. Nah, ini banyak para warga sekolah juga yang bingung, Mas Eka, kalau menggunakan handphone bagaimana? Ya sebenarnya pada dasarnya sama saja menggunakan handphone ataupun menggunakan PC, cuma tampilannya aja. Kalau para warga sekolah yang udah paham, sebenarnya tampilan handphone itu bisa digunakan sebagai tampilan desktop gitu ya, tinggal di setting. Nah, itu sudah Mas Eka bahas tuh di video sebelumnya. Cuma masih banyak juga para warga sekolah yang bingung, nggak bisa dan segala macamnya. Ya oke, kita buatkan untuk versi yang handphonenya agar para warga sekolah nggak bingung nih ya. Ini masih PPDB bersama, salah. Ini harusnya hasil seleksi dia, ini template-nya belum dihapus. Nah, step pertama yang para warga sekolah harus lakukan adalah buka dulu Google-nya, kemudian di sini cari ya, searching aja langsung ppdb jakarta.go.id ya. Kalau sudah, maka nanti tampilannya yang kedua akan seperti ini ya. Kalau tampilan udah seperti ini, maka para warga sekolah tinggal cari jenjang yang mau jenjang apa, SD, SMP, SMA ataupun SMK. Silakan para warga sekolah masing-masing pilih sesuai dengan jenjang dan jalurnya. Di SD itu jenjang jalur zonasi, kemudian SMP itu prestasi ya. Atau dilihat sesuai dengan jadwal yang sedang jalur yang sedang diambil oleh para warga sekolah di jadwal tersebut. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini pilih jenjangnya. Kalau sudah, di sini Mas Eka akan mencontohkan jenjang SMP ya. Mas Eka akan pilih jenjang SMP. Kemudian Mas Eka akan coba untuk di jalur prestasi akademik ya. Mas Eka akan klik yang di sini ya, prestasi akademik. Kemudian setelah itu maka yang keempat akan muncul tampilannya kan seperti ini. Oh, di sini kosong Mas Eka, nggak ada apa-apa, nggak seperti tampilan yang di desktop Mas Eka. Bagaimana nih, kita bingung Mas Eka. Yang pertama para warga sekolah lihat di pojok atas ini ada 2 kotak ya. Yang pertama garis kotak 3 ini ya, 1, 2, 3. Nah, itu ada garisnya 4 malah ya. Terus yang kedua lihat pojok sebelah kanan ya, yang ini kiri, yang ini kanan ya.
Di sini ada kotak ya, kotak 4 seperti ini. Ya, ini harus para warga sekolah ketahui nih kalau yang menggunakan handphone ya, wajib. Nah, yang di sini adalah untuk melihat jalur ya. Di sini untuk melihat jalur, sementara di sini untuk melihat menu. Ya, menu apa? Menu seleksi, daftar, dan lain-lainnya ya. Sementara di sini untuk melihat jalur dan jenjangnya. Oke. Nah, setelah para warga sekolah masuk sebagai jalur prestasi akademik ya di sini, para warga sekolah tinggal klik yang pojok sebelah kanan ini ya, yang kotak 4 ini. Nah, sini Mas Eka akan praktekkan. Nah, ya. Ini tadi nomor berapa ya? Nomor 5 ternyata. Ya, salah, bukan PPDB bersama ya. Ini 5. Nah, tadi kan Mas Eka bilang kalau yang sebelah kiri itu ini jenjang, jalur dan lain-lainnya ya. Tinggal dipilih nih jalur ini ya, jalur prestasinya. Maka dicek aja di sini ya. Terus karena kita mau melihat seleksi, maka tadi kotak yang keempat ini ya, yang kotak di sebelah kanan inilah yang diklik. Nah, kalau sudah diklik maka tampilannya akan muncul seperti ini. Ya, ini gambar ke-6, ini gambar ke-7. Tampilannya akan muncul seperti ini. Ada beranda, ada aturan, ada jadwal, kemudian ada lokasi, ada alur, ada pagu, ada daftar, ada seleksi. Nah, yang diklik karena kita akan melihat seleksinya, maka para warga sekolah klik yang seleksi ini. Nah, itu diklik seleksinya. Setelah itu, nanti para warga sekolah akan muncul tampilan bar searching namanya ya. Terus tinggal dicari aja mau dipilih apa, misalkan SMP Negeri 1. Nah, ini Mas Eka contohkan SMP Negeri 1, maka di sini akan muncul nanti nama-namanya. Sama seperti keterangan yang sudah Mas Eka sampaikan di atas tadi. Kalau namanya tidak tertera di dalam nama-nama di sini, maka para warga sekolah bisa dilihat di pilihan kedua kalau memang nanti pilihan sekolahnya 3 ya. Lihat, kalau misalkan pilihan pertama ternyata nggak ada, dilihat di pilihan kedua, ternyata nggak ada juga Mas Eka, dilihat pilihan ketiga, nggak ada juga Mas Eka tiga-tiganya. Gimana dong nih, pusing pala saya Mas Eka, nggak ada tiga-tiganya. Ya kalau nggak ada tiga-tiganya, maka para warga sekolah dibolehkan ya, silakan pilih sekolah lagi ya. Oh, saya memilih 2 aja, boleh nggak Mas Eka? Boleh, 1, 2, contoh gitu ya, 2 sekolah aja. Dilihat ya, setelah daftar pilih sekolahnya dilihat. Wah, ternyata di pilihan 1 nggak ada Mas Eka. Ada nih Mas Eka di pilihan kedua. Alhamdulillah ya kan. Dipantau terus hasil akhirnya sampai tadi tanggal 12 pukul 14.00 ya. Kalau sampai di tanggal di jam 17 ya, di tanggal 12 di jam 17.00 namanya ternyata masih ada, ini hasil akhirnya udah keluar, maka para warga sekolah sudah keterima dan wajib lapor diri di tanggal 13 dan tanggal 14 gitu. Gampang kan ya kalau untuk melihat hasil seleksi. Karena ini penting banget untuk para warga sekolah harus ketahui dan harus bisa untuk mengeceknya sendiri. Sebab apa? Takutnya nanti kalau misalkan hanya dititipkan, kemudian hanya minta tolong ke orang, tidak dicek sendiri, tahu-tahu kelewat ya. Berharap bisa masuk di sekolah tersebut, wah udah pasti masuk ini mah tenang aja, ternyata tersingkir. Sampai ya kan hari terakhir di tanggal 12 pukul 14.00 nggak dicek ya kan. Tahu-tahu lapor diri ya kan. Wah, saya juga lapor diri ke sekolah. Diterima enggak, lapor diri iya, udah datang ke sekolahnya atau ke tempat sekolah yang dituju langsung marah-marah. Gimana nih? Kok anak saya tiba-tiba nggak ada namanya? Curang. Atau ini pasti ada permainan nih, curang nih begini. Anak saya kan udah daftar, masa nggak ada namanya? Gimana sih seleksinya? Nah, karena dia tidak tahu gitu kan. Ini ada proses yang harus dilalui ya. Ada mulai dari ajuan, verifikasi, aktivasi, pilihan sekolah, hasil seleksinya. Nah, di hasil seleksinya dia tidak melihat. Jadi tidak tahu ternyata di pilihan sekolah kemudian nanti diseleksi lagi. Nggak tahu ya kan. Tahu-tahu kalau dia taunya pilih sekolah udah pasti akan keterima dan lapor diri, padahal tidak seperti itu. Oh ya, para warga sekolah, setelah pilih sekolah dilihat hasil seleksinya karena ada seleksi pasti. Karena banyak yang pasti pengen daftar sekolah, nggak mungkin kosong gitu, pasti penuh dan itu diberlakukan seleksi. Nah, ketika ternyata tidak terdaftar, ya udah berarti pilih sekolah lain lagi. Nah, ini kasusnya adalah sudah tidak terdaftar, kemudian tidak dipantau, merasa pasti akan masuk, kemudian lapor diri, setelah lapor diri nggak ada namanya, marah-marah pula gitu. Ini curang gitu. Curang. Saking keselnya ya kan, curang. Begitu ditanya, Bapak itu atau Ibu lihat hasil seleksinya nggak? Enggak. Tahu nggak di seleksinya menggunakan apa? Enggak. Nah, ini yang perlu diedukasi lebih lanjut lagi ya, sebab
memang prosedurnya seperti ini. Jadi para warga sekolah jangan sampai tidak melihat hasil seleksinya. Nah, ini harus dipantau. Wah, berarti kita harus mantauin terus Mas Eka. Iya, kalau memang sekiranya contoh ya, misalkan tadi daya tampungnya ada 10 ya. Ada 10 orang, 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10. Nah, misalkan kita berada di urutan 5 ya, di hari kedua contoh ya. Ya, ini di hari kedua masih aman lah. Terus di hari ketiga ya, di jam 13.40 tiba-tiba melorot di urutan ke-6 atau di urutan ke-7 ya. Begitu sedang menjelang dekat 13.58 contohnya, ternyata ada di urutan 9. Nah, itu ini siap-siap nih ya. Karena takutnya di 13.59 20 detik ada orang yang masuk ya. Maka kegeser lagi dia ada di urutan 10. Iya, kalau yang masuk 1, kalau yang masuk 2 ya, di urutan tadi di 13.59.20 dan 13.59.2 atau taruhlah di sini 49 ya, udah mepet banget gitu kan, masuk, maka dia akan tersingkir ya. Jadi hati-hati dengan kuda hitam yang ada di belakang, karena ini pasti akan polanya akan berubah seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin tidak banyak yang menginformasikan, kalau tahun ini Pak Ait sendiri kemarin di podcastnya bareng sama Mas Eka bicara tentang tipsnya ya. Ya, jangan buru-buru kalau untuk prestasi itu, dilihat aja dulu apa namanya lawannya. Nah, kayaknya nanti akan banyak kuda-kuda hitam yang akan keluar di akhir-akhir jam pendaftaran seleksinya ya. Jadi untuk para warga sekolah jangan merasa nyaman, jangan merasa pasti akan keterima ketika ada di posisi yang wah ini kayaknya saya 5 teratas. Belum tentu ya, kecuali 5 teratas di pukul 13.55 di tanggal 12 atau di hari terakhir. Nah, ini kayaknya udah aman nih kalau udah 5 ke atas. Tapi kalau dia berada di 5 ke bawah atau urutan 3 dari bawah ya, di menit-menit krusial seperti ini, genting-genting seperti ini ya, itu siap-siap aja mental. Seperti itu para warga sekolah. Para warga sekolah. Jadi seperti itu untuk melihat hasil seleksinya. Jadi para warga sekolah kalau misalkan sudah melihat hasil seleksinya dan ternyata tidak masuk di dalamnya atau kelempar dari hasil pilihannya, maka para warga sekolah bisa langsung memilih di hari itu juga, di jam itu juga. Misalkan dilihat nih, wah kelempar, langsung milih lagi, pilih sekolah yang ingin dituju, boleh, bisa, silakan. Selama belum keterima maka itu masih bisa dipilih lagi sampai nanti batas akhirnya di hasil seleksinya itu di hari ketiga pukul 14.00. Ya, jadi kalau misalkan tersingkir, boleh milih lagi. Ya silakan pilih sebanyak-banyaknya jika memang masih tersingkir. Tapi kalau sudah nyantol maka tidak akan bisa tersingkir lagi atau tidak bisa memilih lagi sampai namanya tersingkir ya. Kalau misalkan sampai pukul 14.00 di hari ketiga nanti namanya masih ada, dan di pukul 17.00 kemudian hasil seleksi finalnya sudah keluar dan namanya tertera, maka para warga sekolah wajib melaporkan dirinya ya melalui sistem ya di hari berikutnya 2 hari. Jadi hari pertama dan hari keduanya nanti untuk lapor diri itu di tanggal 13 dan 14 kalau yang mulai tanggal 10 ya. Begitu juga dengan jalur-jalur berikutnya. Artinya di hari ke-4 dan ke-5 biasanya untuk lapor diri. Jadi seperti itu para warga sekolah ya, untuk cara melihat hasil seleksi di PPDB tahun 2024 ini untuk DKI Jakarta. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.